Saya udah putus asa sebenarnya. Kok belum dikasih tuh ada apa? Kenapa? Apa masalahnya? Pertanyaan terus itu tiap hari saya tidur kan. Berarti di tembok kamar saya tak tulis ini. Goal saya itu apa aja? Ternyata ada satu goal yang memang sangat mendasar. Nanti kalau saya meninggal siapa doain saya itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sodikin. Saya kelahiran sini, asli Putra sini. Jadi dulu saya tahun 97 itu kuliah di pelayaran di Semarang. Lulus tahun 2000, berlayar sampai tahun 2016. Jadi terakhir saya di perusahaan luar di Dubai. 10 tahun terakhir di Aramco. Terus 2016 saya resign karena ada masalah prinsip bagi saya. Saya belum punya anak waktu itu. Jadi tahun 2009 saya nikah sampai tahun 2016 saya belum punya anak, belum dikasih anak. Kalau saya untuk karir materi alhamdulillah nggak ada masalah. Cuma untuk anak aja yang belum dikasih. Setelah saya sama istri itu sudah merasa ikhtiarnya itu sudah maksimal sampai laparoskopi, sampai inseminasi buatan, bahkan mau bayi tabung di Surabaya, sudah beberapa kali ke sana, ternyata masih belum dikasih. Akhirnya saya memutuskan untuk resign 2016. Kalau istri saya 2014 sudah saya suruh resign. Istri saya bidan PNS juga 2014 resign dia duluan. 2 tahun kemudian saya yang resign. Nah, dalam perjalanan pas saya berlayar, saya udah putus asa sebenarnya. Kok belum dikasih tuh ada apa? Kenapa? Apa masalahnya? Pertanyaan terus itu tiap hari saya tidur kan. Berarti di tembok kamar saya tak tulis ini. Goal saya itu apa aja? Ternyata ada satu goal yang memang sangat mendasar. Nanti kalau saya meninggal siapa doain saya itu? Kasarnya begitu mas. Habis itu saya nanya-nanya nih. Pas lihat Facebook kan, ada namanya Mas Sabtuari. Mungkin tahu ya Mas Sabtuari. Terus saya nanya, kok ada kisahnya kok hampir sama dengan saya? Saya waktu baca itu 6 tahun dia belum punya anak. 6 tahun belum punya anak, dia menemukan salahnya apa. Ternyata ada riba. Saya masih belum paham itu riba karena beberapa aset saya itu saya beli dengan akad yang seperti itu ya. Dia nanya di Facebook, Mas, di Malang ada nggak itu? Perkumpulan ya? Seperti itu. Wah, ada mas, ini ada nih saya kasih kontaknya nih ketuanya, namanya Mas Rian. Alhamdulillah saya hubungi Mas Rian. Mas, nama saya Sodikin, saya nih orang kapal pelaut sekarang lagi di mana di lokasi kerja. Saya mau pulang besok, saya mau silaturahim, saya mau ikut grup ini dengan jalannya. Setelah saya cuti 2015 dengan jalannya waktu, saya hubungi Mas Rian. Saya akhirnya ikutlah di komunitas tadi. Banyak sekali manfaat lah ya, menyadari kesalahan kita apa. Itu sih. Kalau sebelumnya saya asik aja berlayar, saya nikmatin hasilnya cuma untuk keluarga, untuk anak, untuk keluarga saya pribadi sama keluarga besar. Tapi setelah saya kumpul sama teman-teman, ternyata ada yang lebih besar yang harus kita lakukan, bermanfaat bagi orang banyak. Nah, itu titik saya bikin usaha. Setelah saya cuti itu saya kan nganggur mas, ketemu sama Mas Momo tadi, ngobrol menasihati, akhirnya sampai 2 tahun aset saya jualin untuk nganggur tadi. Gitu loh mas. Jadi awal saya memulai usaha ini sebenarnya saya punya hobi dulu mas ya. Pas saya cuti, saya punya garasi di rumah saya, ada alat-alat kerja di situ karena saya di kapal juga orang mesin ya, orang teknik, jadi saya nggak bisa diem kalau di rumah. Saya bikin sesuatu dari kayu palet kan, dulu naik daun nih tahun 2016. Saya bikin sesuatu dari situ, saya beli, saya udak-udak sendiri lah. Habis itu kenapa nggak saya besarin gitu loh usaha ini gitu loh. Ternyata ada temennya temen tuh punya skill bikin furniture dari kayu, bagus dia. Ini saya rekrut, saya cuma sama dia aja. Saya teman-teman kita bisa bikin ini, berarti pesanan banyak. Cuma untuk hasil, untuk profit memang belum bisa buat hidup ya. Nanti masih, tapi asik gitu loh, hobi gitu loh. Kalau hobi itu kan beda ya. Harganya hobi kan puas, tidak puas sudah senang. Habis dari situ, akhirnya saya ini kok kita bisa merambah ke sini nih, Akhirnya dengan niat tadi banyak teman-teman ya yang denger ini, tuh Sodikin Selo ini. Akhirnya ada yang datang, dia punya skill tukang kuli. Akhirnya saya bikin
bikin tim, itu saya bikin tim full ya, full tim itu 2020. Tapi sebelumnya masih sendiri ya, saya bikin timnya belum lengkap, cuma ya saya ilmunya ngawut aja karena saya nggak ngerti manajemen, nggak ngerti apa-apa. Saya basicnya pelaut, ini sekali mendayung ya kita harus jalan terus, jangan lihat belakang gitu. Pokoknya maju aja. Banyak kisah lah, ditipu temen, ditipu relasi kerja, ada banyak. Dari itu saya punya pelajaran, harus hati-hati memilih teman juga, memilih rekan kerja harus hati-hati juga, itu Mas. Jadi intinya usaha ini awal dari hobi sebenarnya. Akhirnya saya bisa melihat peluang kita banyak, dan manpower kita juga banyak. Di kampung saya sendiri banyak, dan mereka tuh nggak tahu mau kemana, mau dibawa kemana, mereka nggak tahu. Akhirnya saya, ayo kamu mau kerja, ikut sama saya nih, kita carikan kerja. Karena saya yakin tiap orang itu pasti punya rezeki masing-masing. Tiap orang yang mau datang ke kita nih, berarti dia bawa rezeki. Tiba-tiba sorenya ada yang ngasih pekerjaan seperti yang skill yang dia punya yang awal-awal. Jadi intinya saya nggak pernah takut kalau nggak ada pekerjaan, nggak ada proyek, saya nggak pernah takut. Jadi awal saya bikin nama perusahaan saya, tadi bukan sebenarnya Sailorman Garage, karena dari garasi Selo itu panggilan saya kecil ya, di kampung ini panggilannya Selo juga. Dulu di sekolahan SD, SMP, SMA sampai di kampus saya, di akademi saya dipanggil Selo. Itu aja kan saya plesetkan aja, karena saya juga seorang pelaut. Kalau pelaut kan sailor kan, tak plesetkan dari Sailorman gitu. Sailorman Garage, garasinya Selo. Awalnya itu untuk furniture aja semuanya. Habis itu kenapa nggak saya bikin kenapa nggak saya bikin badan hukum gitu lah, CV atau PT. Salah satu sahabat yang selalu mendukung saya dari dulu saya resign itu teman saya, namanya Mas Wawan, orang Banyuwangi, pengusaha juga dia selalu mendorong saya. Jadi salah satu sahabat yang selalu mendukung saya itu namanya Mas Wawan, anak Banyuwangi. Dulu sahabat saya satu SMA, dia tinggal di rumah saya, kos di rumah saya lah. Sampai saat ini dia selalu mendukung saya, sampai saat ini ya, sampai ya itu Mas. Jadi akhirnya saya bikin CV apa ya kira-kira ya, karena saya juga masih mau nggak mau saya masih kangen sama laut. Jadi pelaut masih kangen karena sana banyak sekali kenangan Mas. 16 tahun saya berlayar tuh kayak keluarga semua gitu loh, karena nggak bisa kemana-mana. Dia tiap hari di situ kumpul sama orang-orang itu juga. Saya bikin biar karena saya masih kangen laut, saya bikin jangkar. Akhirnya saya bikin lagi Satria Samudra, biar ada samudranya ya, penyerempet lah gitu loh, biar saya nggak kehilangan rohnya gitu loh. Kalau saya ini sebenarnya masih pelaut. Karena saya cerita juga, saya bilang saya dulu pelaut, cuma sekarang udah nggak berlayar lagi. Dulu pelaut, sekarang mendarat gitu. Gitu Mas. Menepi gitu. Saya mulai usaha ini 2018 saya mulai. Dari kecil ya, kita kalau profit saya nggak pernah menghitung maksudnya profit atau omset itu saya nggak pernah. Sampai detik ini pun yang ngurus sekarang adik saya. Cuma saya kalau dia butuh pasti tapi nggak pernah saya untungnya berapa, nggak pernah saya ikut aja lah, ikut alur aja. Kalau bangkrut saya nggak pernah. Kalau ditipu terus sering beberapa kali Mas ya, nominalnya juga lumayan beberapa kali. Tapi dari situ kalau saya ada masalah yang sudah nggak bisa saya selesaikan, tim saya nggak bisa selesaikan, saya cut langsung sehari atau 2 hari, saya cut, lupain semuanya. Kita atur lagi dari baru lagi, kita tata lagi, kita jalan lagi, itu sudah selesai. Itu prinsip saya. Beberapa bulan kemarin sama juga, punya masalah juga, ya udah. Bahkan bukan beberapa bulan, yang seminggu 2 minggu kemarin sama juga. Ada proyek kita yang tim kita yang nggak amanah lah, kurang amanah. Jadinya imbasnya kita, setelah kita cek jangan bagus, akhirnya kita perbaiki yang itu lumayan itu loh. Bahkan kita nggak ada profit, akhirnya kita rugi. Tapi itulah perjalanan. Bagi saya itu seneng. Kalau kamu punya masalah, itu pelajaran yang kamu pecahkan besok. Intinya sekolah kita itu, saya tekanan sama teman-teman saya, tim saya itu kan anggap rekan kerja semua gitu. Cuma untuk disiplin syarat agak keras gitu. Mungkin ke bawah dari kerjaan dulu ya Mas ya. Jadi saya orangnya nggak bisa santai, nggak bisa, saya orangnya agak keras, agak streng gitu. Biar mereka itu tegas, kamu harus punya karakter. Artinya seperti ini ya. Aku bilang sama tim saya nih, udah masalah, kita rugi, nggak ada masalah. Itu bukan masalah. Besok jangan diulangi lagi. Dan kita harus punya karakter seperti ini. Kita besar karena karakter kita gitu loh. Banyak saingan Mas sebenarnya kalau di bidang kita tuh banyak sekali saingan. Kelebihan perusahaan kami Mas ya, itu pendapat pribadi saya. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk bertanggung jawab pada klien kita. Semaksimal mungkin, bukan berarti kita sempurna enggak, tapi kita bertanggung jawab. Itu katakan sama tim saya di sini. Terus satu lagi, kita nerima orang tuh nggak harus mereka nih perfect 100% enggak. Bahkan di sini pun ada yang stres, sekarang sembuh. Stres orang gila itu, sembuh. Ada yang narkoba, sembuh. Ada yang napi di sini, ada beberapa Mas orang, patutnya banyak ada. Mereka tahu karakter saya. Seharusnya seperti ini. Kamu kerja dulu.
kamu punya anak istri. Kalau kamu hidup seperti itu, sampai kapan? Kamu sama saya, udah kamu penting jalan dulu, kerja dulu untuk anak istrimu, Mas. Jadi di sini tuh nggak cuma, dan skillnya mereka ini bukan apa Mas ya, bukan mereka benar-benar punya skill yang di faknya sendiri, enggak. Mereka datang, Mas aku pingin ikut, monggo. Nanti kan ada yang ngarahin, oh kamu ke sana. Itu kadang-kadang Mas, itu jadi bumerang buat kita. Paham Mas? Jadi hal seperti itu bisa jadi bumerang buat kita dari hasil pekerjaan kita. Kita nggak sekali dua kali Mas, hasil pekerjaan kita tuh nggak sesuai dengan spek yang punya kita, nggak. Tapi kita berusaha memperbaikinya. Makanya kalau kita namanya mungkin profitnya sedikit, itu nggak, buat saya nggak ada masalah. Kita sudah menyelesaikan masalah teman-teman ini, teman-teman yang di lapangan. Untuk keluarganya udah kita selesaikan gitu lah. Dan ini apa? Kita nerima sisa-sisa dari profit tadi. Jadi kalau kita berusaha kan nggak harus untung Mas. Kan tak, hati saya kan, saya punya pride sendiri ya, saya punya kebanggaan sendiri dalam diri saya. Kalau saya udah bisa bermanfaat buat banyak orang, itu yang benar-benar puas bagi saya. Kenapa? Kalau ada masalah, saya pulang ke rumah, istri saya ngomong sama saya, niatnya sama apa dari awal. Semarah-marah pun saya di sini, kalau udah pulang, diingetin seperti itu, udah hilang. Oh iya ya, niat saya itu seperti ini. Pagi foto aja di 8, foto absen, klik jam 8 pulang, klik jam 4. Kalau mau lembur sampai jam 6, kita saling percaya. Karena selama ini saya memposisikan teman-teman saya ini, tim saya ini, seperti saya sendiri.